Saat ini kita akan menyemprotkan bahan-bahan yang telah kita campur tadi ke kayu yang sudah digergaji. Jadi bahan-bahan yang sudah diracik tadi, diantaranya ini ada nitrek obat anti rayap, itu ada uli bekas, dan itu ada solar. Kita campur. Setelah itu kita semprotkan ke permukaan kayu yang sudah digergaji. Jadi ini itu yang harus diperhatikan di sini adalah penyemprotan itu harus merata. Jadi untuk satu orang yang menyemprotkan, satu orang membolak-balik. Jadi diusahakan semua permukaan kayu itu rata oleh semprotan bahan-bahan yang telah kita siapkan tadi. Nah, hal ini bertujuan untuk agar rayap dan pengerat yang lain, hewan pengerat lain tidak mau merusak atau memakan kayu ini di kemudian hari. Karena seringkali kayu ada kecenderungan kita menganggap ada kayu awet dan tidak awet, ada kayu yang dimakan kumbang, ada kayu yang sering dikerat tikus, semut, rayap dan lain sebagainya. Di sini kita sudah banyak pengalaman, tetangga-tetangga saya itu sudah banyak pengalaman kalau kayu itu dikasih semprotan obat ini, itu akan cenderung lebih awet karena rayap dan hewan yang lain tidak mau memakannya. Termasuk juga kenapa kita pakai tambahan bahan itu solar dan uli, tidak sesuai yang tertera di sini. Kalau di sini itu tertera nitrek ini hanya dicampur dengan air, jadi bisa diaplikasikan di kayu, di tumbuhan dan lain sebagainya. Tapi tambahannya itu air. Kalau yang ditulis di sini adalah air. Seperti itu, ada tulisan 1:3, 1:3, 1:15. Tetapi menurut pengalaman tetangga-tetangga yang sudah melakukan itu, justru yang terbaik itu tambahannya itu uli dan solar. Jadi perbandingannya, kalau ini setengah liter, solarnya itu 5 liter, dan ditambah solarnya 5 liter dan ulinya tidak terlalu banyak. Yang jelas penambahan uli tidak sampai membuat bahan-bahan ini jadi lebih mengental, karena nanti akan disemprotkan seperti itu, merata ke seluruh permukaan kayu. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah ini petunjuk keamanan. Jadi karena ini obat-obat ini termasuk jenis obat-obat berbahaya, maka sangat dianjurkan itu waktu menggunakan itu ditulis jangan sambil makan, minum atau merokok, karena ini sifatnya obat ini adalah racun. Yang kedua adalah yang jelas kita harus pakai masker dan sarung tangan. Dan sebelum makan dan minum setelah bekerja, kita harus mencuci dengan sabun tangan dan anggota tubuh yang mungkin bersentuhan dengan makanan itu. Selanjutnya di situ juga tertulis, ini kurang jelas nih kameranya yang agak nakal ini. Nah, ini setelah bekerja, bila ada sisa itu harus kita bersihkan, dan tentunya jauhkan dari jangkauan anak-anak. Itu harus dijauhkan, itu anak-anak yang berdiri di situ, karena bahaya jika menghirup partikel-partikel yang dikeluarkan oleh alat semprot itu. Minggir le, tidak boleh loh. Nah, kalau masker sudah disiapkan, itu maskernya sudah, hanya saja sarung tangannya. Nah, itu juga yang menyemprotkan harus pakai masker, itu sesuai dengan petunjuk keamanan yang tertera di kemasan nitrek itu. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat.